Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan coba untuk menjelaskan atau istilahnya ya sharing mengenai kura-kura, terutama kura-kura semi akuatik. Dan di sini gue mengambil sampel mengenai kura-kura res dan kura-kura Malayan snail eater atau kura-kura macan. Jadi gue di sini bakal jelasin mengenai pakan apa sih yang kira-kira pakan yang mudah diberikan, pakan terbaik gitu kan untuk diberikan kepada kura-kura Brazil atau kura-kura res, dan juga kepada kura-kura MSC atau kura-kura macan, seperti itu guys. Mungkin gue awal dulu cerita ya, mungkin ini mengenai awal mula ketika gue melihara kura-kura res dan kura-kura MSC ini. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin setiap hewan ya, kalau setiap hewan itu emang ketika dia baru pertama akan dipelihara oleh kalian, mungkin baru sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu. Bahkan gue pernah juga cana pulkar gue itu 3 minggu. Itu dia kemungkinan besarnya bakal mogok makan. Bakal dia itu stres lah. Karena dia hidup di lingkungan baru gitu. Jadinya ya kemungkinan besarnya hewan yang akan kalian pelihara itu ya bakal mogok gitu. Bakal stres ketika ya di tank baru kalian atau di tempat kalian lah, seperti itu guys. Jadinya waktu itu sama juga ketika gua awal melihara kura-kura res, kura-kura MSC, awal mula itu mereka nggak mau makan gitu. Gua lihat itu 1, 2, 3 hari, 4 hari sampai seminggu, kayaknya gua nggak lihat sama sekali mereka makan. Cuman ya makin ke hari gitu kan, makin ke sini ya gua ngelihat mereka makan gitu. Awalnya kalau kura-kura res, gue udah jelasin ya di video sebelumnya tentang update kura-kura res, kura-kura MSC itu sebelumnya gue udah jelasin ya, di video gue yang mengenai kura-kura MSC ini dia itu makan keong. Jadi awalnya emang gue lihat dia tuh pengen mecahin keong gitu. Jadi karena emang waktu itu kura-kura MSC ini emang dari namanya dia pemakan snail, pemakan siput, jadi gue kasih siput dan emang bener dia mau makan kayak gitu. Dan gue waktu itu selanjutnya menurut saran yang ada di komen ya katanya dihancurin dulu ya sih, waktu itu emang agak susah gitu kan, kasihan kalau dia nggak dihancurin. Jadinya untuk membantu si kura-kura MSC ini makan, gue hancurin lah si siputnya itu. Gue hancurin, gue kasih ke ke tanknya gitu kan, dan dia mau makan seperti itu guys. Dan makin kesini gue nyoba juga lele potong, gue kasih lele potong, dia doyan, dia suka. Terus juga gue sebenarnya sebagai orang yang emang gue pemula, gue tuh orangnya malesan, kemudian tapi gue suka hewan. Cuman gue tapi gue tuh kadang pengen yang simple, nggak ribet, yang efisien kayak gitu guys. Jadi gue tuh pengennya di tank gue ini tuh satu pakan, ya semuanya satu pakan lah, biar emang nggak menyediakan pakan yang berlebih gitu. Jadinya gue harap ya semua hewan gue ini tuh sebenarnya makannya pengennya sama sih kayak gitu. Dan di tank khusus ini gue tuh ngasih yang namanya udang kering guys kayak gitu. Ini nggak promosi ya. Dan inilah udang kering gitu yang gue kasih ke kura-kura gue, kura-kura MSC dan kura-kura res lah kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya ya ini buat pakan palmas ya. Karena palmas ini dia sebenarnya ikan predator yang emang suka segalanya. Jadi kayak udang, udang basah, udang beku, udang kering, jangkrik, dia tuh suka. Namun pas gue lama-lama ngasih udang kering ini, semuanya jadi suka gitu. Jadi ya satu tank ini semuanya makannya ya udang kering ini gitu. Termasuk tadi kura-kura res dan kura-kura MSC. Jadi kalau menurut gue pribadi ini praktis banget ya. Ini gue nggak promosi sama sekali. Jadi gue beli ini Rp6.000 aja gitu kan di toko ikan hias. Mungkin bisa dicari ya di toko ikan hias kalian, di daerah kalian gitu kan, udang-udang kering. Namun gue saranin sebenarnya udang-udang kering yang emang murah sih. Tapi ya terserah sih, tergantung dari budget kalian ya. Kalau dari saran gue yang emang mungkin kondisinya kayak gue yang emang ya terbatas lah budget buat melihara hewan kayak gini. Jadinya gue beli yang emang paling murah gitu. Waktu itu ada harganya 15.000, cuman dia itu lebih ditujukan kepada warna gitu. Karena kan kalau kura-kura kalau menurut gua ya nggak perlu warna yang dominan kayak ikan cana, ikan Oscar, ikan piokbas gitu kan. Ikan-ikan hias yang emang dinikmati warnanya, menurut gua kura-kura res, kura-kura MSC juga nggak perlu ya kayak udang-udang yang emang mahal buat munculin warna gitu. Karena udang-udang yang mahal, udang-udang kering yang mahal itu kalau menurut gua dia lebih ke buat munculin warna si hewan itu gitu. Dan kura-kura nggak perlu sih kalau menurut gua. Itu menurut gua pribadi ya. Nggak tahu gitu kan, ya tergantung dari preferensi kalian lah. Namun gua saranin udang-udang yang kayak gini sih. Udang-udang yang emang udang-udang kering biasa aja lah.
buat pakan-pakan ya apa namanya kura-kura kalian gitu. Dan gue di sini ngasihnya buat semua sih, baik kura-kura MSE maupun kura-kura res kayak gitu guys. Ini pakan yang menurut gue paling recommended, paling praktis, recommended itulah, paling praktis, paling enak untuk dikasihkan gitu. Jadi ya tinggal di gini-gini aja gitu. Nanti bakal gue tunjukin ya pas gue ngasih makan. Dan ya nggak ribet sih. Dan cocok banget kalau misalkan bagi yang kalian kayak gue gitu kan males buat apa ya ribet-ribet ngasih makan. Kayak misalkan ngasih makan, biasanya kalau gue lihat di forum kura-kura Brazil itu biasanya ngasihnya ikan mas kecil, ikan cere, udang. Itu kan kebanyakan apa ya, ikan-ikan makhluk-makhluk hidup lah. Itu kalau menurut gue agak ribet ya, agak ribet untuk diberikan. Karena kalau kita nyetok, kalau nggak nyetok enak ya tinggal ngasih gitu kan. Tapi kan mungkin lama-lama kalau nggak ada filter ya si udangnya mati, si ikannya mati gitu kan. Jadinya ngotorin si tanknya gitu. Nah kalau kayak gini kan dia pakan kering, jadi ya bisa banget kalian apa ya tergantung kalian pengen ngasihnya berapa gitu. Jadi bisa diatur lah. Kalau pakan-pakan hidup kan kalian harus melihara juga, harus kalian punya wadahnya buat stok pakannya. Dan juga mungkin kalau pakan-pakan hidup kita nggak tahu ya di alam sebelumnya, maksudnya di tempat yang sebelumnya itu dia dikasih makan apa, terkena penyakit atau enggak. Jadi kemungkinan besar pakan hidup itu ya bawa parasit sih kalau menurut gua pribadi. Dan kalau pakan kering kayak gini kalau menurut gua dia lebih aman gitu, karena ya mungkin diproses dari pabriknya atau produsennya ya kalau menurut gua lebih aman sih dibandingkan pakan hidup. Itu menurut gua pribadi ya. Jadi ya itu opini gua, bisa salah bisa benar. Mungkin ya kayak gitu sih bukan update ini mengenai pakan terbaik untuk kura-kura semi akuatik. Sebenarnya gue nggak tahu ya, kan banyak ya kura-kura semi akuatik ya, yang setahu gue ya, koreksi kalau salah ya, kayak kura-kura damer, kura-kura dada putih, pipi putih, apalagi itu coba, kura-kura ambon, kura-kura daun, kura-kura matahari, kan itu semi akuatik ya. Gue nggak tahu itu mereka suka udang kering atau enggak. Kalau udang basah, udang beku kemungkinan mereka suka. Tapi kalau udang kering, gue nggak tahu sih. Yang sejauh ini yang gue tahu yaitu kura-kura MSE dan kura-kura kura-kura res atau kura-kura Brazil. Dan mungkin gue akan coba sharing juga ya kesan gue mengenai melihara kura-kura MSE dan kura-kura Brazil. Menurut gue kura-kura Brazil dan kura-kura MSE ini apa ya, kura-kura yang emang terjangkau dan menurut gue mudah untuk dipelihara asalkan kalian benar meliharanya, nggak salah gitu kan ya, menyediakan tempat yang cukup luas, ada airnya, ada daratannya. Jadi ya itu menurut gue udah cukup lah, ada daratan, ada airnya bersih, dan kalau bisa jangan disatuin kayak gue gitu. Itu sih cara untuk melihara kura-kura Brazil atau kura-kura MSE gitu. Kan kalau misalkan sebenarnya enaknya kura-kura yang emang full akuatik, kalau nggak full darat gitu, itu kan enak kan, nggak perlu ada air untuk dia berendam, nggak perlu ada daratan khusus gitu. Jadi emang kandangnya ya kalau nggak kering ya basah gitu kan, ada airnya. Mungkin kayak gitu sih. Jadilah itu sharing-sharing gue mengenai pakan terbaik untuk kura-kura semi akuatik kalian, versi gue pribadi, versi channel Kepoin Hewan. Karena gue nggak tahu ya sumber daya tiap daerah, sumber daya tiap kiper itu bakal beda-beda gitu. Kalau jujur kalau di gue udang, ikan cere, ikan mas itu agak susah nggak susah tapi harus beli gitu kan, harus nyetok, dan itu yang menjadi masalah gue gitu. Dan gue di sini ya solusinya dengan menggunakan pakan udang kering ini gitu. Mungkin kayak gitu sih. Dan harapannya mungkin bagi kalian yang sumber dayanya sama kayak gue ya bisa jadi salah satu referensi lah video ini buat kalian, buat kayak nyari-nyari pakan apa sih yang kira-kira enak gitu buat ngasih ke kura-kura kalian gitu. Mungkin gitu sih. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.